Halo, apa kabar teman-teman semua? Masih bersama saya Kris Sigilipu di channel Pongko Web Dev. Di awal tahun 2026 ini, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru dan semoga kita semua diberi kesehatan dan semangat untuk terus berkarya. Kita akan melanjutkan tutorial pembuatan aplikasi Absen, di mana kali ini kita akan memodifikasi tampilan, tanggal, dan waktu pada halaman indeks. Untuk itu, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Ya, sekarang teman-teman kita akan memodifikasi tanggal ini agar lebih baik ya. Jadi kita akan rubah menjadi bahasa Indonesia untuk nama bulannya. Nah, adapun perubahan tanggal dan waktu ini kita akan modifikasi, kita akan perbarui dengan menggunakan JavaScript. Jadi kita buka kode editor kita. Nah, di sini saya merubah kemarin di sini itu div ya. Nah, saya ganti dengan tag H4 ID tanggal dan ID waktu. Seperti ini, hasilnya itu sama, menjadi agak lebih besar. Baik, sekarang kita akan membuat sebuah file JavaScript. Itu ada di asset, kemudian JS. Nah, di JS ini kita akan buat sebuah file baru namanya MyScript. .js ini JavaScript custom atau buatan kita. Nah, MyScript ini kita akan panggil melalui footer di sini. Ini kita cukup kopikan saja, di sini tambahkan MyScript. Oke. Nah, apa yang kita buat yang pertama tadi itu untuk memodifikasi tanggal. Oke, kita buat dulu untuk mengisi tanggal. Kita buat fungsi current time. Nah, fungsi ini juga saya dapatkan dari beberapa literatur di internet ya teman-teman. Saya modifikasi, saya ambil yang inti-intinya saja. Nah, di sini kita tulis variabel date. Isi variabel ini adalah objek new date ya. Kemudian di dalam objek ini kita buat lagi variabel jam atau hour sama dengan date titik get time get hours. Kemudian kita buat variabel menit sama dengan date titik get minutes. Kemudian variabel second atau detik date titik seconds. Oke. Nah, lalu nanti variabel itu akan dipanggil melalui fungsi hour sama dengan update time update time oke, di koma
kita copy paste saja 3 kali. Ini kita ganti dengan menit, ada time menit, kemudian second, ada time second. Oke. Lalu kita panggil variabel, kita panggil ID yang akan dimasukkan, yaitu ID tanggal tadi. Ini kita buat JavaScript dokumen, carikan saya ID yang namanya tanggal, isi dengan teks sama dengan jam, kemudian menit, lalu detik, second. Oke, kita buat dulu variabel bulan, months. Variabel bulan ini dalam bentuk array. Januari, habis bulan, kemudian minggu, var days. Lalu kita akan memasukkan data ini lagi. Kita buat lagi variabel weekday. Kompor ke dalam ya. Jadi di bahasa Inggrisnya itu ditimpa dengan ini. Kemudian ini kita copy lagi untuk minggu, kemudian hari. Oke. Date, sini kita pakai date, titik, get date.
lagi variabel untuk bulannya, month, sama dengan months di atas diisi dengan days, diisi dengan date titik get more. Nah, selanjutnya untuk tahun, ukur year dengan date titik get full year. Oke. Kemudian untuk tanggal, date-nya ini nanti kita isi dengan weekday, koma, arti kemudian bulan, ya. Kemudian lagi tahun, sini kita pakai year. Oke. Nah, kita simpan di dalam tanggal. Ini bukan tanggal, ini adalah waktu. 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 Di sini baru tanggal. Dokumen titik get element by ID, tanggal. Oke. Titik inner HTML sama dengan date. Oke. Nah, sekarang kita buat fungsi update time. Fungsi update time ini menerima parameter k, atau dalam parameter k sebagai kita akan mengecek misalnya update time-nya itu kiriman dari jamnya itu angkanya tidak kurang dari 10, maka akan ditambahkan angka 0 di depannya ya. Jadi misalnya K kurang dari 10, ini misalnya penerimaan jamnya itu jam 9 atau jam 8, akan ditambahkan di sini, akan ditambahkan filter angka 0 di depan. Oke.
lebih dari jam 10. Sini kita else, ini berarti kita kembalikan kayaknya saja. Oke, tidak perlu menambahkan kata 0. Nah, selanjutnya kita akan memanggil fungsi current time ini. Fungsi ini harusnya tadi berada di luar. X function at the time. Sekarang kita panggil jika elemen get id waktu terbaca, maka panggil fungsi current time. Nah, seperti ini. Oke, coba kita save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Rabu 7 Januari 2026. Ini kita spasi sedikit, kita spasi di birthday, koma, kita kasih jarak di sini, kemudian di sini juga kita kasih spasi. Oke. Nah, seperti ini. Rabu 7 Januari 2026. Januari kita kasih huruf kapital di depan. Ya. Tambahkan fungsi set timeout. Nah, fungsi timeout ini ada di dalam sini. Kita buat variabel, misalnya variabel t dengan set timeout function. Itu current time. Nah, di sini kita kasih 1 detik ya, 1000. Oke. Ya, sudah berjalan. Ya, seperti ini. Ya, kembali saya menjelaskan fungsi ini. Kita membuat sebuah fungsi yang saya bernama current time untuk menampung sebuah objek tanggal atau date, di mana kita
mengisi dengan beberapa data, yaitu jam, menit, dan detik. Kemudian kita membuat lagi yang namanya function update time, untuk mendapatkan dan menambahkan angka 0 di depan. Lalu data ini kita timpa di dalam tag H yang mempunyai ID tanggal. Jadi ininya tidak jalan lagi. Ini kalau kita hapus dia tetap jalan. Ini kalau kita hapus ya, sama dia tidak ada pengaruh ya, karena sudah ditimpa sama JavaScript-nya. Gitu teman-teman. Nah, lalu di sini kita membuat variabel bulan. Isinya itu dalam bentuk array. Jadi ketika di sini kan ada untuk curly day-nya, variabel ini dicocokkan dengan data yang kita ambil melalui fungsi getDay. Jadi kalau Januari yang diambil di sini, ini yang ditampilkan. Jadi, untuk harinya tanggal tidak, tanggal. Kemudian dengan hari atau jumlah minggu, jumlah hari dalam seminggu, days. Nah, itu yang ditimpa juga ya. Minggu, hari sini. Nah, jadi days-nya get day. Kemudian bulan, bulan yang ini tadi, bulannya ya. Nah, itu teman-teman, untuk kali ini lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena fungsi ini juga saya dapatkan dari internet, dari YouTube. Beberapa literasi yang ada saya sederhanakan ya. Sebetulnya panjang, tapi saya mengambil hanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin di sini kita bisa berbagi satu sama lain untuk terus belajar, dan hasilnya seperti ini ya. Untuk update tanggal dan waktu ya. Baik teman-teman, untuk materi kali ini atau sesi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mari dukung channel kami dengan komen dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar, agar channel ini juga bisa terus berkembang. Terima kasih. Ketemu di seri selanjutnya untuk mengaktifkan kamera. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Saya menyadari akan banyak kekurangan dalam penyajian tutorial ini, namun saya meyakini teman-teman juga akan mendapatkan manfaat dari tutorial ini. Untuk itu, harapan saya kiranya teman-teman dapat memberikan komentar dan subscribe channel ini. Terima kasih.